Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidam. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Mentari. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha. Yang terhormat, dosen mata kuliah Pengembangan Kepribadian Agama Hindu Rombel 5, Bapak DRS Igede Nurjayu MPD, serta para hadirin yang saya cintai dan saya kasihi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Beretika atau Bertata Susila sesuai dengan Trihitakarana dalam pandangan agama Hindu. Para hadirin sekalian, Trihitakarana merupakan suatu konsep ajaran agama Hindu yang menitik beratkan bagaimana kita mewujudkan suatu keharmonisan atau kerukunan antara sesama manusia, terutama umat yang beragama, serta lingkungan dan semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa. Trihitakarana merupakan konsep yang sangat esensial mengenai bagaimana cara kita untuk hidup rukun, hidup harmonis antara sesama makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Seperti contoh, kita di Indonesia ini sebagai umat yang beragama, Indonesia merupakan negara yang heterogen atau negara yang multikultural yang memiliki banyak sekali perbedaan. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk menghargai, menghormati perbedaan tersebut agar tetap menjadi satu. Konsep dari Trihitakarana ini bersumber dari ajaran Buddha, di mana Trihitakarana ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Nah, dari masing-masing kata ini memiliki arti yang berbeda-beda. Tri berarti 3, Hita berarti kesejahteraan, dan Karana berarti penyebab. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Trihitakarana ini merupakan 3 penyebab kesejahteraan hidup manusia. Nah, para hadirin sekalian, Trihitakarana ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ada parayangan, yang kedua ada pawongan, dan yang ketiga itu ada palemahan. Jadi, kali ini dalam Dharma Wacana saat ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tata cara kita beretika atau bertata susila sesuai dengan Trihitakarana dalam agama Hindu, yaitu parayangan, pawongan, dan palemahan. Para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai parayangan. Nah, kita ketahui bersama bahwa parayangan ini merupakan bagian dari Trihitakarana yang pertama, di mana parayangan ini berasal dari kata yang berarti Tuhan, di mana parayangan ini memiliki arti hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, spiritual, Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa. Jadi jika diartikan, parayangan ini merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa. Kita ketahui, sesungguhnya kita berhutang kepada ide Sang Yang Widiwasa, yaitu hutang lahir dan batin, karena kita diberikan kesempatan untuk hidup, untuk merasakan kebahagiaan di Marjapada ini atau di dunia ini oleh Tuhan. Nah, hutang tersebut tidak bisa kita bayar dengan hal apapun, namun kita bisa ungkapkan dengan rasa bentuk syukur kita, sujud bakti kita kehadapan Tuhan Yang Maha Esa ide Sang Yang Widiwasa dengan parama suksmani hidup kita atau rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada beliau karena telah memberikan hal seperti ini kepada kita. Nah, jadi hal-hal tersebut bisa kita terapkan di dunia atau di kehidupan kita sehari-hari dengan melakukan hal-hal yang dharma atau susila dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai rasa bentuk sujud bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita lakukan seperti melakukan yatnya baik itu yatnya alit, yatnya madil, yatnya agung, yang dimana dilandasi dengan rasa tulus ikhlas kita, rasa sujud bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa sebagai bentuk sujud kita.
bisa melakukan tirtayatra dalam agama Hindu, baik itu dari lingkungan sekitar terlebih dahulu, pura-pura yang ada di lingkungan sekitar kita, sanggah-sanggah, kemudian di negara kita. Jika kemungkinan diberikan rezeki, kita bisa berkunjung atau berziarah ke tempat-tempat suci yang ada di negara lain. Nah, hal itu juga terdapat dalam kitab Bhagavad Gita pada bab 9 sloka 14 yang berbunyi Satatam kirtayantumam yatantas caderda fatah namasyantas camam bhaktya nitya yukta upasati. Nah, yang memiliki arti di mana bahwa orang-orang berjiwa mulia yang teguh mempertahankan sumpah-sumpah spiritualnya, berusaha sepenuhnya untuk selalu memuji-muji keagunganku. Dengan penuh rasa bakti, bersujud kepadaku dengan memuja diriku selamanya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melakukan hal-hal bakti, melakukan hal-hal yang spiritual dengan dilandasi rasa keikhlasan, kejujuran, kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak-banyaklah berbuat dharma, banyak-banyaklah berbuat susila, dan lakukanlah hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Karena sesungguhnya tujuan umat Hindu hidup di dunia ini adalah moksatam jagat hita yaca iti dharma, di mana kebahagiaan yang ada di dunia ini untuk mencapai moksa nantinya. Nah, seperti itu. Jadi marilah kita bersama-sama melakukan hal-hal atau melakukan etika tata susila yang baik dan yang benar dalam kehidupan kita dalam pandangan agama Hindu melalui hubungan trihita karana, salah satunya yaitu parayana. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pawongan. Nah, tadi juga saya sudah jelaskan bahwa pawongan ini merupakan bagian kedua dari trihita karana. Nah, pawongan ini berasal dari kata wong dalam bahasa Jawa yang berarti manusia. Jadi jika diartikan, pawongan ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan orang atau dengan manusia. Jadi jika kita artikan dalam pengertian, pawongan ini merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan umat manusia yang lainnya. Nah, hadirin sekalian, kita sebagai manusia di dunia ini merupakan makhluk sosial yang dimana kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus berdampingan dengan orang lain. Jika kita hidup sendiri, kita akan mati. Maka dari itu kita harus berdampingan dengan orang lain. Maka dari itu, mari kita bersama-sama saling membantu, saling mengasihi satu sama lain untuk kebahagiaan bersama kita di dunia ini. Sesungguhnya kita sebagai umat Hindu harus banyak-banyak melakukan susila, banyak-banyak melakukan dharma, kebaikan, karena jika kita banyak melakukan susila, maka taraf hidup manusia itu akan meningkat. Nah, jangan seperti orang-orang yang pada zaman Kali Yuga ini banyak sekali tindak kriminalitas, kemudian tindak kejahatan yang ada di dunia ini, banyak sekali yang sudah saling melecehkan satu sama lain, tidak menghormati, tidak menghargai. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial, mari kita bersama-sama memberikan contoh yang baik, contoh yang positif kepada umat yang lainnya agar tetap selalu berbuat yang baik, berbuat yang susila, berbuat yang dharma dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena jika kita bersatu, jika kita saling menghargai, menghormati, saling kasih mengasihi, maka kebahagiaan yang ada di dunia ini akan meningkat. Nah, yang ketiga ini merupakan palemahan. Seperti saya jelaskan tadi, bahwa palemahan ini merupakan bagian ketiga dari trihita karana setelah parayangan dan pawongan. Nah, palemahan ini berasal dari kata lemah yang berarti lemah, atau palemahan ini juga berarti buana atau alam. Nah, jadi jika kita artikan atau secara pengertiannya,
Pelemahan ini merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekitar, baik itu dengan tumbuhan, dengan hewan, maupun dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, para hadirin sekalian, seperti saya jelaskan tadi, seperti kita ketahui bersama bahwa kita umat manusia ini merupakan makhluk sosial, yang dimana kita tidak bisa hidup sendirian, namun kita bergantung kepada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Seperti contohnya tumbuhan, hewan, maupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Tanpa mereka ini, tanpa tumbuhan, tanpa hewan, tanpa benda-benda yang lain ini, kita tidak akan bisa menunjang kelangsungan hidup kita, karena mereka lah yang sesungguhnya memenuhi kebutuhan kita dalam sehari-hari untuk menunjang kelangsungan hidup di dunia ini. Jadi di dalam agama Hindu, kita sebagai rasa bentuk syukur atau bentuk terima kasih kita terhadap tumbuhan, hewan, maupun benda-benda yang lain, kita memang ada hari khusus yang dimana untuk tumbuhan kita ada hari raya Tumpak Warigel atau Tumpak Bugo, di mana hari raya ini merupakan hari raya bentuk terima kasih kita terhadap tumbuh-tumbuhan yang telah menunjang kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Kemudian yang kedua itu ada binatang, di mana di hari raya binatang ini kita sebut dalam agama Hindu namanya Tumpak Uye atau Tumpak Kandang, di mana kita juga memberikan sebuah persembahan kepada hewan karena sebagai rasa bentuk terima kasih kita, bentuk kasih sayang kita kepada hewan tersebut yang telah menunjang kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Kemudian yang ketiga itu ada benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, seperti motor, mobil, teknologi, komputer, dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui bahwa di zaman era industri 4.0 ini, semua hal di dunia ini berbasis teknologi. Jadi, kita sebagai bentuk rasa terima kasih kita di Hindu ada hari rayanya, yaitu Tumpak Landak, untuk memperingati bahwa hari teknologi atau hari benda-benda yang menunjang kelangsungan hidup kita. Nah, banyak sekali zaman dahulu bilang, atau zaman sekarang juga ada perdebatan bahwa di hari raya Tumpak Landak itu biasanya dulu itu dikhususkan atau diupacaranya itu seperti pedang, kemudian keris, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di zaman dahulu yang dipakai bekerja pada orang-orang dahulu itu adalah seperti pedang, cangkul, keris, dan lain sebagainya. Namun, seperti saya bilang tadi, bahwa di era industri 4.0 saat ini yang kita gunakan untuk bekerja, untuk menunjang kelangsungan hidup kita itu adalah hal-hal yang berbasis teknologi. Maka dari itu, kita umat Hindu mengupacarai benda-benda tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih kita terhadap benda-benda tersebut untuk menunjang kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Nah, jadi implementasi yang bisa kita terapkan di dunia ini atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara selalulah mengasihi, menyayangi baik itu tumbuhan, hewan, maupun benda-benda di sekitar kita, karena kita harus yakin bahwa kita harus sadari bahwa tanpa mereka kita tidak bisa menunjang kelangsungan hidup kita. Maka dari itu, mari kita rawat, mari kita jaga demi kebahagiaan kita di dunia ini. Para hadirin sekalian, sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tanhana wong swastu adulus, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tutup Dharma Wacana kali ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.